Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kiranya damai sejahtera Allah terus menyertai kita senantiasa. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikan kelembutan kepada hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Ibrani 3 ayat 12 demikian. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita, jangan keraskan hatimu, karena manusia memiliki ego untuk dipertahankan dan pendapatnya adalah paling benar menurutnya. Firman Tuhan tadi berisi tentang peringatan keras pada penerima surat, agar mereka tidak mengeraskan hati ketika mendengarkan suara Allah melalui firman-Nya, seperti yang dilakukan bangsa Israel di padang gurun. Sebab pada akhirnya mereka tidak masuk ke tempat perhentian Allah. Contoh yang dipakai di sini ialah bangsa Israel di bawah pimpinan Musa. Jika kita membaca kitab Keluaran, maka akan kita temukan banyak data tentang bangsa Israel yang tidak ingin dibebaskan dari perbudakan Mesir. Terbukti mereka bersungut-sungut selalu sejak kehadiran Musa dan Harun yang adalah utusan Allah. Dan masih banyak lagi sungutan mereka yang intinya tidak setuju keluar dari Mesir. Bahkan ketika sudah masuk ke padang gurun sekalipun, mereka sebagian tetap menolak Allah. Murtad yang dimaksud oleh penulis Ibrani di sini ialah mereka yang secara fisik termasuk ke dalam bangsa Israel, tetapi hatinya sejak semula menolak Allah. Ketika muncul masalah, maka mereka mengungkapkan ketidakpercayaannya dalam tindakan nyata dan berakhir pada kebinasaan dari Allah. Orang yang memiliki hati demikian disebut jahat. Di akhir perikop dituliskan bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Semuanya itu disebabkan mereka mengeraskan hati ketika mendengar suaranya. Betapa bahayanya kekerasan hati itu, sebab bisa menyebabkan firman Tuhan tidak mendapat tempat di dalam hati. Betapa rentannya keras hati itu menimpa kepada manusia berdosa. Penulis mengatakan supaya mereka semua saling menasihati agar tidak ada di antara mereka yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Itulah salah satu fungsi saudara seiman, saling menasihati satu dengan lainnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau menegur kami. Pimpin kami ya Tuhan untuk tidak mengeraskan hati, untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami. Beri kelembutan hati yang mengikuti apa yang kemauan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami mau beraktivitas, kiranya Engkau menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.